小皮，自动泊车 Please park the car. Lately, we've been hearing a lot of this. Cina lagi-lagi menggemparkan dunia lur. Nah, baru-baru ini Cina ini mengeluarkan produk mobil listrik yang bahkan mengalahkan Tesla lur. Nah, karena inilah Elon Musk tuh ketar-ketir ngelihat Cina yang saat ini menjadi penjualan mobil listrik terbaik di dunia. Tapi ini jadi pertanyaan lur, kok bisa ya produsen Cina bisa ngalahin Tesla, mobil listriknya buatan Elon Musk. Nah, jadi tanpa basa-basi, mari langsung aja kita bahas lur di Menjelajah Semesta. Kita semua tahu ya lur bahwa Tesla sudah mulai mendunia, tapi faktanya penjualan mobil listriknya tuh masih kalah sama Cina. Kalau menurut CNBC lur, di negara Cina setidaknya ada 139 produsen mobil listrik. Nah, salah satu dari 139 tuh bahkan mengalahkan Tesla, mengalahkan dari penjualan, teknologi, fitur, dan banyak lagi lur. You've got companies like NIO, companies like Lishan, these Chinese NEV makers that are frankly as good, if not better than Tesla right now. I know people will say Americans won't buy Chinese. You know what? You ask somebody, do you want to pay $9,000 for an SUV or do you want to pay $19,000 or $20,000 for an SUV? No contest. Nah, lalu kenapa produsen mobil listrik Cina seperti BYD dan NIO dan kawan-kawannya tuh bisa murah dalam segi biaya produksi, tapi kualitasnya bisa melebihi Tesla? Jadi lur, produsen mobil listrik Cina seperti BYD dan NIO tuh bisa murah dalam produksi tapi lebih bagus kualitasnya dari Tesla adalah, nah itu semua tuh karena produsen mobil listrik Cina mendapat support dari pemerintah Cina yang mau produk-produk Cina mengalahkan kompetitornya di dunia lur. Iya, jadi mereka tuh dapat duit lur dari pemerintah dan pajaknya diturunin juga. Kalau menurut Eunice Yoon, seorang jurnalis Amerika, ya ini adalah kepala biro Tiongkok dan koresponden senior CNBC yang berkantor pusat di Beijing. Menurut pengalaman dia mengendarai mobil listrik Cina, ada beberapa kelebihan dan pastinya ada juga kekurangannya. Kelebihannya sendiri yaitu mobil listrik Cina seperti BYD memberikan 7 tempat duduk penumpang ditambah dengan harga yang lebih murah sebanyak $11.000 dari Tesla. Ya walaupun jarak tempuhnya lebih pendek dari Tesla lur. Lalu kalau kita melihat lebih detail nih negara Cina yang jadi kapitalisme negara, para pemimpin politik kota, provinsi bahkan nasional Cina ini memberikan banyak banget dukungan kepada para produsen mobil listrik lur. Para pemimpin ini ingin membuat Tiongkok menang lur. Kalau kata CNBC lur, dari tahun 2009 sampai 2023 pemerintah Tiongkok tuh memberikan banyak bantuan. Salah satunya adalah mereka ini memberikan $231 miliar. Lalu para pemimpin Cina juga memberikan keringanan pajak lur. Nah, perusahaan seperti BYD juga pada tahun 2018 sampai 2022 menerima subsidi sebesar $3,7 miliar dari pemerintah. And then we get into that kind of secret Chinese superpower of state capitalism where you have entrepreneurs driving costs down, innovating, designing better product, while at the same time getting tremendous support from city, provincial, and national political leaders who want China to win. Namun salah satu keuntungan terbesar perusahaan BYD adalah kemampuannya untuk menurunkan biaya melalui integrasi vertikal. Nah, perusahaan BYD sendiri menjual sekitar 3 juta mobil pada tahun 2023 lur, dan sekitar setengah dari penjualannya adalah mobil listrik dan setengahnya lagi adalah hybrida plug-in. Nah, lalu target mereka tahun ini adalah mereka memperkirakan 4 juta unit terjual lur. Berbeda dengan Tesla yang mengalami penurunan penjualan dari tahun ke tahun. Pada 2 kuartal pertama tahun 2024, BYD juga merupakan salah satu produsen baterai terbesar. Sekitar 40% dari biaya di Tiongkok adalah keunggulannya disebabkan oleh ESG dan baterai yang menyumbang sekitar 20% hingga 30% dari total biaya kendaraan. Perusahaan BYD telah melakukan pekerjaan fenomenal dalam membuat 75% sampai 80% suku cadang yang dimasukkan ke dalam mobil mereka menjadi milik mereka sendiri. Baterai dan rantai pasokan baterai yang jelas dan berkontribusi terhadap biaya dan lebih rendah dan dengan kualitas yang dihasilkan lebih tinggi. Selain baterai lur, di hampir semua kategori lainnya biaya perusahaan BYD ini lebih rendah dibandingkan pesaingnya di Cina seperti
seperti Tesla dan jauh lebih rendah daripada pesaing lama seperti Ford dan GM. Tetapi semua produsen mobil Tiongkok mendapatkan manfaat dari biaya rendah dan rantai pasokan yang terlokalisasi lur. Hal ini terlihat di J6 dari Xpeng, yaitu perusahaan yang relatif kecil yang terdaftar di Bursa Efek New York pada tahun 2020. Perusahaan ini belum menunjukkan kinerja yang baik meskipun ya hasilnya solid dalam 2 kuartal terakhir. Terus apa penawaran mereka kepada konsumen dan apa yang ngebuat mereka berbeda dari harga mobil listrik lainnya? Jadi lur, mobil listrik Cina ini memberikan kelebihan seperti AC yang bisa keluar dari kursi, parkir sendiri dengan AI, bisa mengeluarkan suara mobil sport, dan jadi kita berasa bahwa mobil Lamborghini gitu dengan suaranya yang sport. Lalu ada kulkas juga, di kursi depan bisa nonton TV atau dipijat di kursinya gitu. Chinese EVs tend to have a lot of bells and whistles. For example, I could ventilate my seat to deal with the summer heat. Yeah, I can feel it. I could change a setting so that this EV sounds as though it's running on gas. And I could tell the AI assistant to park the car without me. This is very handy. EV makers leverage these affordable tech features to target specific. Nah, salah satu kelebihan mobil listrik Cina adalah pengisian baterainya lur yang sangat mudah. Kita ambil contoh NIO. NIO ini perusahaan kecil lur, tetapi berani bersaing dengan Tesla. Kalian pasti nanya kenapa gitu ya kan? Karena NIO ini berani melakukan tantangan yang tidak Tesla berani lakukan. Tantangan yang NIO ambil ini adalah ia melakukan pengisian baterai dengan cara mengganti baterainya lur, bukan mengisinya kembali kalau habis, yang seperti dilakukan sama Tesla. Jadi kalau baterainya habis, kalian bisa ngelihat stasiun penukaran baterai terdekat lewat maps di mobil, lalu memesan baterainya lewat mobil tersebut lagi. Dan bahkan sudah ada 3.500 stasiun penukaran baterai di Cina lur. Dan yang paling banyak adalah dari Neos. Lalu yang gokilnya adalah di mobil listrik Tiongkok kita tuh udah bisa asisten AI-nya tuh udah bisa menuruti perintah kita. Ya nuruti perintah kayak nyalahin AC, nyuruh parkirin mobil. Bahkan yang gokilnya kita bisa ngobrol lur sama asisten AI-nya lur. Say that Nomi sounds more like a person. Hey Nomi, I feel so cold. 我很冷. 调高了2度，马上就温暖了。 So, for example, instead of saying, turn off the air conditioner, I would say, oh, I'm feeling really cold right now. And then it would say, oh, okay. And then I was like, how about I just turn down the air conditioner? You know, and then it would also make some jokes sometimes. Nah, jadi itu dia lur, alasan kenapa bisa murah mobil listrik di Cina. Tapi kalau menurut Unision lagi nih katanya, walaupun banyak kelebihannya, mobil listrik Cina ini masih ada kekurangannya lur. Kekurangannya adalah interiornya yang kurang bagus, bahkan bisa dibilang jelek, dan juga katanya performanya tuh masih kurang, kata dia. Jadi katanya perusahaan mobil listrik Cina ini yang menjual harga murah tuh, mereka ini hanya mengupgrade fitur-fitur yang barusan gua sebut tadi, kayak parkir otomatis, asisten AI, ada kulkas di mobil, dan lain-lainnya lur. Tapi sayangnya perusahaan-perusahaan mobil listrik Cina ini tuh enggak nge-upgrade juga performanya lur. Tapi ya perusahaan Cina juga jujur dan mengakui soal itu semua. Mereka bilang itu adalah konsekuensinya dari harga mobil listriknya yang sangat-sangat murah. Konsekuensinya adalah performanya tuh kurang lur. Dan kalau dibandingin sama Tesla, kalau soal performa Tesla ini masih unggul lur. Bahkan di salah satu mobil Cina, kalau masih kata Unision, ada beberapa mobil Cina yang setirnya tuh agak lepas, wiper yang ditempatkan juga ngasal, kualitas kaca yang kurang bagus, dan masih banyak lainnya. Bahkan ada suara berdecit dari kursi, suara keras dari mesin mobil juga ada, dan masih banyak lah pokoknya kekurangan yang harus diperbaiki sama produsen Cina lur. Lalu apakah produsen asing, yaitu produsen luar dari Cina, bisa mengalahkan Cina? Kalau kata beberapa pengamat produk di luar Cina, akan susah mengalahkan produk listrik mobil buatan Cina di dalam negeri. Tapi kalau di luar negeri masih ada kemungkinan lur. Nah, lalu PR terbesar perusahaan mobil listrik Cina untuk mendunia, seperti kalau diibaratkan tuh TikTok yang sudah dikenal dunia, PR mobil listrik Cina adalah meyakinkan orang-orang luar Cina tentang produk yang mereka buat. Jadi bagaimana agar konsumen di luar Cina tuh percaya dengan produk mobil listrik Cina?
bagaimana meyakinkan tentang teknologi baru ini, yaitu mobil listrik. Jadi intinya ya adalah apakah mobil listrik Cina bisa mendunia, itu keputusannya adalah di tangan konsumen lur. Oke, itu dia lur alasan Tesla bisa kalah saing oleh produk mobil listrik buatan Cina. Elon Musk auto ketar-ketir sih ini lur. Nah, menurut kalian gimana dengan harga segitu dan fitur-fitur yang ditawarkan sama Cina? Apakah mobil listriknya tuh layak menggantikan mobil-mobil seperti Rush, Avanza, BMW dan kawan-kawannya lur? Silahkan komen di bawah lur. Oke, sekian pembahasan menjelajah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you lur. Bye.